Kenapa? Karena pelapor kan mengadukan dirinya dicemarkan dan difitnah dengan dasar katanya ijazah palsu itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, secara kebetulan kita bertemu dengan Pak Ahmad Fadiluddin Perut kebuncit. setelah jalan-jalan. Ya. Dan sebagaimana yang kita tahu, kasus ijazah palsu masih terus bergulir dan nampaknya makin lama makin panas setelah pemanggilan Rismond kemarin. Mungkin itu yang terakhir ya, sebagai gongnya. Dan dalam pemanggilan tersebut Rismond diberikan pertanyaan sekitar 97, tiga lagi 100. Dapat piring cantik Plus payung. plus payung. Di sisi yang lain, teman-teman, kita tahu bahwa Pak Jokowi dalam beberapa waktu terakhir kemarin sempat menyebutkan bahwa dia kasihan jika kasus ini dilanjutkan. Nah, untuk itu kita ingin mendapatkan update terbaru. Setelah pemanggilan Rismond dan setelah saya teman Pak Jokowi, apa langkah yang akan dilanjutkan, yang akan dilakukan oleh tim dari Pak Ahmad Fadiluddin? Ya, yang jelas kan kita sudah memenuhi apa yang menjadi kewajiban hukum warga negara, memenuhi undangan klarifikasi. Kendati di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan ya, baik polisi, jaksa, hakim, termasuk pengacara dalam menegakkan hukum pidana tidak diatur masalah undangan klarifikasi. Kita sudah memenuhi undangan itu. Dan memang ada ketidakseimbangan, tidak ada reposivitas antara kedudukan klien kami ya dengan pihak pelapor, ya ini saudara Joko Widodo. Dan ketika diklarifikasi di Mabes Polri kan 22 pertanyaan kalau nggak salah, kan hanya berapa, 2 jam? Ya, 1 jam. 1 jam, Pak. Kurang dari 2 jam, 1 jam. Ini klien kami yang paling cepat sebenarnya Roy Suryo ya, jam 10 sampai jam 2. Khusus Rismond itu jam 10 sampai jam 5 lah, dengan 97 pertanyaan yang tentu saja ya nggak imbang, adil. Padahal kalau kita bicara tentang legal standing, sebelum saudara Rismond Hasyolan Sinan Ipa, Roy Suryo, Ipa Uzia, Suma, Rizal Fadila dan yang lainnya dimintai keterangan untuk diklarifikasi, kan dipastikan dulu ya legal standing pelapor ini beres dulu. Kenapa? Karena pelapor kan mengadukan dirinya dicemarkan dan difitnah dengan dasar katanya ijazah palsu itu tidak benar. Ijazah palsu itu dianggap mencemarkan, dianggap fitnah. Karena kita memang tidak sangkal Rismond Hasyolan kan membuat kajian yang hasil daripada kajiannya tadi menyimpulkan 100 miliar % ijazah saudara Jokowi palsu, bahkan dengan ungkapan hiperbolis terakhir 11.000 triliun %. Sesuai yang ada di kantongnya Pak Jokowi waktu itu. Kalau Roy Suryo kan 99,9%. Tapi hasilnya juga sama, palsu. Cuman kan kita melihat ada pendekatan kebahasaan yang berbeda ya. Karena Rismond itu orang Sumatera, terbiasa tegas, terbuka apa adanya. Roy Suryo bagaimanapun orang Jawa yang sering menggunakan ungkapan majazi ya. Ya 99,9% itu kan ya sama aja gitu. Tinggal 0,1. Ya. Nah, harusnya kan dipastikan dulu apakah benar saudara Joko Widodo itu punya ijazah. Yang kedua, kalaupun punya ijazah, apakah ijazah itu asli? Ya. Nah, untuk ngeceknya kan 2 hal. Pertama, dia sendiri selaku pemilik, berarti dia diambil keterangannya, termasuk ijazahnya, disita di Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti, diuji. 3, ijazah tadi dinyatakan benar sah miliknya, baru mempersoalkan orang lain. Ya. Karena dia yang mengadu, dia harus bawa bukti gitu, dan disita bukti itu.
bukan cuma fotokopi ya. Oh. Kan pernah di konferensi pers ditanya oleh media, Pak, ijazahnya itu apa? Dijawab oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Vivit, siapa lupa itu, Ade Indrati siapa lah ya, Kombes itu. Fotokopi. Fotokopi. Nah, ini kan Yang di Polda ya? Yang di Polda. Yang kedua, yang harusnya dimintai klarifikasi yang pertama adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan ijazah itu. Kalau terkait ijazah SD ya diklarifikasi SD-nya, kepala sekolahnya, guru-gurunya. Terkait SMP ya diklarifikasi guru SMP, kepala sekolah, guru-gurunya. Nah, SMA juga demikian, dan paling penting adalah UGM. Karena yang paling ramai menjadi objek kajian daripada Risma Nasional pada Roy Suryo itu kan dua ya, pertama skripsi, yang kedua ijazah UGM. Jadi ya harusnya UGM yang terlebih dahulu diambil keterangannya untuk diklarifikasi. Kendati ya dalam forum publik UGM sudah menjelaskan, tapi karena ini laporan polisi, tindakan pro justisia, ya tetap orang-orang UGM harus di BAP. Di BAP dulu orang-orang UGM, baru melangkah ke pihak-pihak yang dianggap melakukan pencemaran, diklarifikasi. Ini kan kesannya justru seperti belanja masalah gitu. Nah, kami khawatir nanti yang dipersoalkan di publik itu ijazah palsu, nanti di proses pidananya lain-lain gitu. Dicari kesalahan yang lain-lain lah. Makanya kan kami juga sudah komplain ya, kalau saudara Jokowi mengadu pasalnya adalah tentang pencemaran dan fitnah, kan semestinya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, oke lah pakai 27A Undang-Undang ITE. Tapi anehnya kan dalam undangan klarifikasi yang kami terima, klien-klien kami semuanya dikenakan juga pasal 35 Undang-Undang ITE dan 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun dan 8 tahun. Jadi dari proses prosedur tahapannya melompat, dari substansi juga nggak sejalan dengan apa yang dikeluhkan pencemaran fitnah yang dimasukkan Undang-Undang ITE. Jadi memang apalagi diterimanya di unit Kamnek Keamanan Negara. Nah, itu kok bisa begitu? Dan justru saya yang bertanya sebenarnya kepada Polda Metro Jaya, kenapa kok diterima di Kamnek? Memang urusan ijazah palsu itu urusan keamanan negara, udah kayak diinfiltrasi pasukan dari Soviet atau dari Rusia atau dari Amerika begitu, sehingga negara harus ya siaga satu untuk menuntaskan kasus ini. Kan kasus sederhana, dugaan pemalsuan dokumen yang kemudian oleh pemilik dokumen dia merasa dicemarkan, dia merasa difitnah dengan ungkapan dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Itu kan kalau kita kaitkan dengan delik, itu kan pasal pencemaran nama baik itu ada di pasal 310 KUHP, ancaman pidananya 9 bulan. Pasal fitnah itu 311 KUHP, ancaman pidananya 4 tahun. Jadi kalau pakai pasal ini saja kami sih santai gitu loh, karena nggak ada kewenangan untuk menahan. Tapi begitu diselundupkan pasal 35, 32, jadi ini motifnya bukan lagi ingin menegakkan keadilan, menegakkan hukum, tapi saya lihat saudara Jokowi itu dendam sekali kepada klien kami ini ya. Sehingga targetnya yang penting masuk penjara, yang penting ditahan. Oke. Menarik ya. Kalau kemudian tadi dikatakan Bang Ahmad Khodinuddin ada motif dalam tanda kutip ya, dendam dari Pak Jokowi terhadap orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya sehingga harus memenjarakan ya. Kalau kita flashback ke belakang kan sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Bambang Tri dan Gus Nur sebenarnya juga sudah pernah dilakukan, dan ternyata hasil dari penjara Bambang Tri dan Gus Nur itu tidak menyurutkan dalam tanda kutip orang-orang untuk mempersoalkan ijazah ini. Justru semakin banyak muncul orang-orang baru dengan keahlian-keahlian yang lebih mumpuni daripada Bambang Tri, saya pikir yang justru makin mempersoalkan kasus ini. Dan kalau kita lihat kemarin banyak ya, Bang Ahmad Khodinuddin kemarin termasuk diundang oleh Hersubeno, itu dari luar negeri itu ya, Belanda ya kalau nggak salah. Itu juga dia punya bukti-bukti buku yang kemudian buku itu menjelaskan tentang siapa Pak Kasmudjo. Pak Kasmudjo riwayatnya seperti apa, termasuk dia juga menjelaskan tentang
ijazahnya Pak Jokowi dari sisi ilmu. Nah ini kan semakin semakin Pak Jokowi semakin bersuara dan semakin dalam tanda kutip mengkriminalisasi, ini justru berbalik kepada Pak Jokowi. Dan akhirnya kemudian narasi berikutnya adalah apa yang sudah dilakukan hari ini oleh Mabes Polri dengan menyatakan itu asli. Kemudian dari pihak UGM juga menyatakan itu ijazah Pak Jokowi asli. Ini sudah cukup menjadi bukti Pak Jokowi untuk tidak perlu lagi menunjukkan ijazahnya di tengah-tengah publik. Karena bagaimanapun yang asli sudah disampaikan oleh otoritas yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, gimana Bang Ahmad Wazinuddin? Untuk pertanyaan pertama ya, ya memang raga, tubuh itu bisa dipenjara. Oke. Tapi pemikiran, logika, kebenaran, ilmu itu tidak bisa dikekang, tidak bisa dipenjara. Keyakinan publik tentang ijazah Saudara Joko Widodo palsu itu tidak bisa dihilangkan dengan memenjarakan Bambang Trimulyono dan Gus Dur. Ya. Keingintahuan publik akan kebenaran apa yang ditulis oleh Bambang Trimulyono dalam bukunya Jokowi Undercover 2, Lelaki Berjasa Palsu, itu kan tidak punah, tidak pudar, tidak hilang pasca pemenjaraan dari Bambang Tri dan Gus Dur. Nah, saya kira keliru besar Saudara Joko Widodo ingin mengadopsi cara yang sama untuk memperoleh hasil yang kurang lebih juga akan berakhir sama. Nah, hasil akhir kan yang diinginkan kan publik yakin ijazah itu asli dengan memenjarakan orang-orang. Tapi kan dengan dipenjarakan Gus Dur dan Bambang Tri kan tidak mengubah keyakinan publik, justru muncul orang-orang baru dengan pemikiran, metode, dan analisa yang lebih sofih ketimbang Bambang Tri, katakanlah demikian ya. Nah, itu memicu dukungan dan keyakinan publik makin besar tentang barang ini bermasalah. Jadi saya kira akan sangat membuang energi yang percuma jika Jokowi ingin membungkam kebenaran itu dengan ancaman pidana. Oke. Nah, kalau kita kembali kepada ijazah ya, harusnya fokus pada ijazah itu, bagaimana membuktikan ijazah itu asli, bukan bagaimana memenjarakan orang yang mengkritik ijazah itu. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Kalau ijazah itu asli, memang sudah ada yang memberikan statement, yakni otoritas yang mengeluarkan ijazah. Dalam hal ini UGM, juga kuasa hukum Jokowi yang sudah melihat langsung meraba-raba dan seterusnya. Tadi kan saya diskusi saya diskusi salah satu kuasa hukum Jokowi. Menerawang juga jangan Dia lupa. udah menerawang, diraba, diterawang. Tapi begitu ditanya apakah dia punya kewenangan untuk menetapkan itu asli atau tidak, kan nggak bisa jawab juga karena bukan kewenangan lawyer untuk memberikan deskripsi itu. Juga meminjam otoritas media, ya, termasuk terakhir meminjam otoritas Bareskrim dengan menyatakan hasil uji labnya itu identik. Kan ini sebenarnya jawabannya sederhana. Kalau saya baca, publik masyarakat rakyat Indonesia itu ingin kebenaran material, kebenaran yang sejatinya, sesungguhnya, bukan kebenaran formalitas, bukan kebenaran naratif, tapi kebenaran yang didukung bukti. Kalau kita lihat, semua yang dipinjam otoritasnya untuk menerangkan bahwa ijazah itu asli oleh Jokowi kan naratif saja. UGM hanya bernarasi, buktinya tidak ditunjukkan. Terakhir didatangi Dr. Tima, Dr. Suryo, dan Dr. Rismon yang katanya ada 9 bukti, sampai sana kan nggak ada. Yang ada hanya skripsi dan kemudian skripsi lain pembanding yang seolah-olah melegitimasi skripsi Jokowi. Tapi justru malah timbul masalah baru. Sampai-sampai wareknya keceplosan bahwa benar Saudara Joko Widodo ya pernah berkuliah dan data-datanya tersimpan dengan baik di Fakultas Kedokteran. Nah, itu kan tanda-tanda alam, kata netizen kan tanda-tanda. Dan termasuk di Bareskrim itu kan apa yang disampaikan Bareskrim kan sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan UGM, tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, juga sejumlah wartawan yang katanya ketemu tapi nggak boleh foto.
narasi saja. Iya. Padahal publik ketika bicara kebenaran material yang dibutuhkan bukan hanya narasi tapi bukti. Nah ini yang nampaknya tidak tersentuh, yang membuat publik akan selalu pasang badan dengan keyakinan oh ini bermasalah. Dan nggak salah loh publik menganggap ini bermasalah, karena kalau acuannya adalah foto yang beredar dan terakhir kan kuasa hukum Jokowi Yakut Hasibuan ditanya apa benar ini yang Anda lihat, nggak berani jawab juga kan. Harusnya kalau iya ini, kalau ini ya kesimpulannya palsu. Kenapa? Karena yang diuji ya itu. Ya. Tapi kan nggak berani jawab. Kalau muter-muter gak karuan kan harusnya jawabnya ya atau tidak kan. Dia nggak berani bilang iya, nggak berani juga bilang tidak. Gitu. Nah itu kan membuat publik ya semakin bertanya. Awal yang mempertanyakan, kemudian meningkat meragukan, terakhir hingga meyakini oh ijazah itu palsu. Gitu loh. Jangan salahkan, kan awalnya mempertanyakan nggak dijawab, meragukan, oh kok narasi terus bukan bukti. Ya akhirnya oh meyakini gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana nih dua kubu ya sama-sama tidak melihat tapi punya keyakinan berbeda. Misalkan yang pro Jokowi punya keyakinan ijazah itu asli tapi tidak melihat, kan? Kemudian yang meyakini palsu juga belum melihat. Nah kita tarik referensinya apa? Ternyata referensi yang meyakini ini bermasalah justru punya bobot yang besar. Pertama dari kajian Rispo dan yang lainnya dikonfirmasi nggak berani menyatakan iya atau tidak apakah itu yang diuji. Kedua dikaitkan dengan sosok seorang Jokowi sendiri gitu loh, yang sering berdusta, berbohong, janji-janjinya nggak ada yang cocok. Maka publik pun membangun keyakinan oh ya untuk urusan terkait rakyat aja yang ngirim traktor ditarik kembali 11.000 triliun nggak ada, kemudian SMK 6.000 nggak ada aja dia enteng, apalagi soal ijazah ya sulit dibuktikan gitu loh. Yang mudah dibuktikan aja dia berani gitu loh. Nah, jadi saya kira keyakinan pihak-pihak yang meyakini itu palsu ada argumentasi, bahkan lebih sahih karena argumentatif akalnya digunakan ketimbang yang meyakini itu asli, karena dia taklid buta dalam tanda petik. Ini kenapa saya taklid buta? Tanyakan otoritas sudah memeriksa KPU. Nah KPU sudah jawab, kami hanya melakukan verifikasi secara kelengkapan dan bertanya kepada otoritas, tidak meneliti apakah itu asli atau enggak. Kan terbantahkan kan. Dan secara faktual kan ada Bupati Simalungun yang pernah menjadi bupati 2 kali, begitu naik menjadi ikut kontestasi gubernur cagup batal karena ketahuan. Terlepas itu nggak lanjut ke persidangan ya, yang jelas kan ada proses yang baru ketahuan. Artinya otoritas di KPU memang tidak bisa kita jadikan acuan untuk memverifikasi keaslian dokumen. Kelengkapan iya, udah lengkap, udah ada iya, ditanya bener nih iya. Tapi secara substansial, secara material apakah itu benar ijazah tadi asli? Nggak bisa. Jadi saya pikir hari ini kita sama-sama menanti apa yang saya sebut sebagai kejujuran. Ya. Dan saya lihat Pak Kasmujo itu sudah mempelopori sikap kejujuran. Misalnya dia jujur menyatakan bukan pembimbing skripsi. Kedua, bahkan beliau menyatakan baru asdos. Itu jujur sekali loh. Dan dia kan belum pernah melihat. Dan lalu apa yang mau saya terangkan? Katakanlah ya nggak mungkin saya bilang asli, orang belum pernah melihat. Nah, saya pikir kalau di UGM banyak figur-figur lain yang bersuara seperti Pak Kasmujo ini yang akan mengungkap kebenaran. Kalau berharap dari saudara Joko Widodo, saya pikir enggak lah, susah, berat ya. Susah. Tapi dari figur-figur lain ini yang peduli kepada bangsa kita agar polemik ini segera berakhir, tidak perlu ada anak bangsa terbelah gara-gara ijazah. Dan mereka terdorong oleh nuraninya, khawatir di akhirat nanti akan diadili oleh Allah kalau menyembunyikan kebenaran. Konsekuensinya bukan hanya dunia tapi akhirat juga akan. Nah itu yang kita harapkan gitu. Selebihnya ya kita ikuti proses hukum. Nah ini ada yang menarik adalah Bang Ahmad Wahyudin, ada orang yang kemudian menyampaikan begini ya, dengan Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, ini sebenarnya Pak Jokowi sedang memaintain namanya supaya selalu diulas dulu terus di mata publik sampai 2029 katanya. Jadi ada memang sengaja ini tidak disampaikan atau tidak diungkapkan secara publik oleh Pak Jokowi
dalam rangka memaintain namanya supaya selalu menjadi perbincangan publik sampai 2029. Artinya ada motif politik di situ. Pak Jokowi nanti mungkin 2029 akan mencalonkan lagi sebagai apa kita juga nggak tahu. Mungkin mencalonkan wapres bisa kali ya. nggak jadi presiden. Bisa jadi begitu. Nah ini narasi seperti ini Bang Ahmad Zainuddin melihatnya bagaimana? Yang jelaskan ijazah itu tidak ditujukan sampai hari ini kan kemungkinannya hanya dua. Ya. Satu, ijazah tadi memang bodong, Ya. palsu, sehingga kalau ditujukan ya takut ketahuan, berujung penjara, malu dan macam-macam. Yang kedua itu asli. Tapi kalau asli tujuannya untuk 2010 berarti jahat sekali nih. Oh. Sebenarnya menunda menunjukkan kepada publik baik karena itu bodong atau karena itu asli, baik ada motif politik atau tidak, ini jahat sekali. Kenapa? Berarti secara sengaja membiarkan masyarakat terbelah. Secara sengaja membiarkan perdebatan ini menghabiskan energi anak bangsa dan kita kehilangan kesempatan untuk menyentarakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa dunia karena energi yang besar yang harusnya bicara untuk hal-hal yang lebih strategis terkuras di hal ini. Saya karena seorang praktisi hukum ya, saya tidak mau terlalu pusing dengan motif politiknya seperti apa gitu. Faktanya barang itu nggak dihadirkan sampai hari ini gitu. Dan kalau logika dalam hukum, kan ada kriminologi ya, untuk menganalisa perilaku kejahatan dan penjahat ya. Ada adagium yang ini umum ya, udah diketahui publik. Maling mana mau ngaku dah kira-kira itu. Jadi kalau orang itu bahasanya hukum, kriminal larinya ke situ keyakinannya. Nggak kepikiran yang politik macam-macam itu, nggak kepikiran. Begitu. Iya, kalau tadi kan Bang Ahmad Zainuddin sempat diskusi ya dengan Bang Rifai ya. Belum tayang, nanti silakan tonton di forum Keadilan TV. Ini sambil promosi. Tadi disampaikan bahwa kalaupun Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, orang-orang ini pun tidak akan percaya Bang Ahmad Zainuddin. Jangan berhalusinasi. Kalau tunjukkan dulu, baru responnya seperti apa. Jangan kebanyakan halusinasi. Tunjukkan dulu. Dong ditunjukkan aja belum. Kita ini ya, kalau orang hukum itu bicara fakta hukum dan norma hukum. Nggak pakai bicara kemungkinan. Kemudian kita bicara istilahnya diagnosa terhadap probabilitas. Ini bukan surveyor kita. Kita juga bukan ahli filsafat. Jika demikian maka ada premis, antitesis, tesa. Enggak, capek. Barangnya keluarin dulu, wong responnya barangnya belum dikeluarin udah mikir macam-macam. Itu kan berarti suuzon. Berprasangka buruk terhadap respon yang akan diterima kalau ijazah itu dihadirkan. Padahal ijazah itu sendiri nggak dihadirkan, hadirkan saja biar publik menilai gitu loh. Kenapa sih? Si takutnya. Iya. Gitu. Oke, terakhir Bang Ahmad Zainuddin. Ini kan ada jeda nih setelah pemeriksaan Risma ini. Ya. Ada jeda isu inilah. Bagaimana kalau ternyata isu ini berhenti? Artinya baik di Polda juga tidak melanjutkan tindakan kan kemarin Bang Rismon itu dipanggil sebagai dimintai keterangan ya, bukan di BAP ketika dia tadi tersangka, bukan, tapi hanya dimintai keterangan dan juga tidak disebutkan soal yang menyangkut soal itu. Jadi yang saya dengar Pak Rismon kemarin menyampaikan adalah yang ditanyakan adalah soal konten-kontennya, soal keilmuannya, termasuk dia diskusi dengan Pak Roy Suryo di salah satu channel. Artinya belum merujuk pada sosok-sosok tertentu yang memang dilaporkan secara spesifik oleh Pak Jokowi. Kalau seandainya proses ini berhenti, nih tidak ada tindak lanjut apapun, apa langkah yang akan dilakukan oleh tim advokasi apa namanya tuh? Anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selanjutnya, Bang. Pertama, jangan tertipu. Ini sudah di BAP ini. Makanya saya sebut polisi di Polda Metro Jaya itu nakal. Judulnya undangan klarifikasi, isinya adalah untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Jadi proses yang kemarin ditempuh itu sudah pro justisia, sudah sebagai saksi, ya BAP itu. Cuman memang mereka belum menuki apa yang dipersoalkan, apa yang dikeluhkan oleh pelapor. Hanya 26 Maret 2025 pelapor katanya melihat
sejumlah video, ada 24, kemudian itu yang dilaporkan, tapi nggak jelas TKP-nya di mana, waktunya kapan, redaksi apa dalam video itu. Makanya kami melihat ini penyidik semacam belanja masalah gitu, berkorek keterangan saksi, begitu nanti dia kumpulkan, oh ini yang kena, oh ini yang kena. Nah, ini kan nggak ada niat jahat ini. Harusnya kan fokus saja, saudara saksi, Anda kami klarifikasi, diambil keterangan sebagai saksi. Karena ada pelapor namanya JW menyatakan dia merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena ijazahnya disebut palsu. Apakah saudara saksi menyatakan ijazah saudara pelapor ini palsu? Nah, kemudian boleh kan ditanya, yang mana ijazahnya? Ini. Nah, ditunjukkan ijazahnya. Lah ijazahnya kagak ada. Pertanyaannya ngalor ngidul kemana-mana. Bukan lagi terkait perkara 26 Maret 2025 yang itu secara limitatif disebutkan di undangan klarifikasi ya, terkait laporan saudara HIR Joko Widodo. Lengkap itu. HIR ya. Nah, itu Haji IR Insinyur ya. Nah, di peristiwa 26 Maret 2025 di sekitar di Jakarta Selatan. Di Jakarta. Baru kita dapat keterangan dari adik Pipit ya di Bukit Mas Polda Metro Jaya. Ternyata peristiwanya itu di Karet daerah Jakarta Selatan. Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, jangan menganggap ini selesai. Kita tidak akan menganggap ini selesai dan kita memang tujuannya ingin membuka ini kepada publik gitu. Kepada publik tentang kebenaran ijazah itu. Agar apa? Ada titik, jangan masih koma, apalagi tanda tanya. Harus titik, jangan koma, apalagi tanda tanya. Oke, Bang Ahmad Khazainuddin. Oke, tadi kan kalau seandainya berhenti tadi Bang Ahmad Khazainuddin akan terus lanjutkan. Jika kemudian ini terus berlanjut dan sampai ke pengadilan, ini jadi nggak terakhir ya? Iya. Sampai pengadilan. Dan kita tahu ini juga sudah pernah dilakukan ya? Iya. Di Solo waktu itu. Dan pada akhirnya justru bukan ijazahnya itu yang dipersoalkan Bang Ahmad Khazainuddin. Yang dipersoalkan adalah soal ITE-nya itu, yaitu menyebarkan kebencian dan permusuhan di tengah-tengah publik lah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana menanggapi seandainya ini buat mengandai-andai lagi? Makanya sejak awal kita komplain, kenapa ada pasal-pasal yang tidak relevan dengan keluhan pengadu yang katanya pengadu atau pelapor saudara Joko Widodo itu kan mengadu karena ini delik aduan, dia harus datang sendiri. Konsisten dong dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Joko Widodo bahwa ini delik aduan. Kalau konsisten ya hapus pasal 35, hapus pasal 32. Fokus saja pasal 310 KUHP, 311 KUHP atau ditambah 27A. Undang-undang ITE oke lah, masih relevan walaupun menurut putusan MK nggak boleh lagi pasal 27A itu digunakan kalau pihak yang dikritik itu atau yang dicemarkan katakanlah ya pejabat penyelenggara negara, dalam hal ini Joko Widodo ya kan menjadi Dewan Penasihat dan Antara dengan Kepres 30 2025 ya. Nah, nanti kalau di persidangan ya biar kita buka sebenarnya siapa yang punya motif jahat kan. Selama ini klien kami ya yang dituduh ini motifnya jahat, motif politik ini itu macam-macam, ada mens rea dan itu. Kita lihat nanti di persidangan siapa yang punya motif jahat ingin memenjarakan anak bangsa. Katakanlah ini kan pernah menjadi rakyatnya Jokowi. Betul. Memenjarakan rakyatnya sendiri. Apa kebanggaan saudara Joko Widodo nantinya kalau bisa memenjarakan rakyat? Apa itu yang mau dia banggakan sebagai legasi dia setelah tidak menjadi presiden? Apa prestasi Jokowi setelah tidak menjadi presiden? Dia bangga bisa memenjarakan anak bangsa karena kritik ijazah palsu. Memalukan kan? Saya pikir itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ini udah hampir 30 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.